Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak, adik-adik, sahabat kenalan yang terkasih, kembali bersama dengan saya Hari Liong. Kita akan merenungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 29 Maret 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 12 ayat 1 sampai dengan 11. Menarik kita melihat betapa Maria, saudara Lazarus itu, memperlihatkan ketulusannya, kerendahan hatinya, cintanya, pengabdiannya kepada Tuhan Yesus. Betapa Maria sungguh menghormati Yesus sambil meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang murni, yang mahal harganya. Kemudian Maria menyeka kaki Yesus yang sudah diminyaki itu dengan rambutnya. Memang kita bisa melihat bagaimana itu reaksi dari Yudas Iskariot. Tapi kita sekalian gak usah mengikuti Yudas Iskariot yang kelihatannya saja membela, memperhatikan orang miskin, tetapi ternyata dia itu adalah seorang pencuri itu. Dikatakan sayang itu rasanya, minyak narwastu sekitar setengah kati itu, kenapa nggak dijual saja yang bisa menghasilkan uang 300 dinar, dan uang itu diberikan kepada orang miskin. Tapi Yesus menangkap itu kepura-puraan yang ada dalam diri Yudas Iskariot. Saya pikir begini, Maria, orang yang tulus, Maria saudara Lazarus itu tulus, rendah hati, menghormati, mengagumi, kasih, berbakti kepada Tuhan Yesus. Dan hal-hal seperti itu mari dilakukan dengan tulus, tidak dengan pura-pura. Yudas Iskariot itu pura-pura seolah-olah memperhatikan orang miskin. Tetapi dia itu dikatakan melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Jangan pura-pura tulus. Jangan membohongi Tuhan. Jangan membohongi sesama. Jangan juga membohongi diri sendiri, seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Dan juga ada lagi itu, orang-orang yang tidak suka itu. Bahkan ada pikiran yang aneh. Imam-imam kepala, dikatakan dari dalam bacaan Injil, juga bermufakat untuk membunuh Lazarus. Sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Mestinya imam-imam kepala ini sadar kenapa dia ditinggalkan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Yahudi ini percaya kepada Tuhan Yesus. Mestinya mereka itu, imam-imam kepala itu merefleksikan dirinya, refleksi ke dalam. Bukannya membuat iri karena orang banyak meninggalkan mereka dan orang banyak itu mengikuti Yesus. Karena apa? Karena dalam diri Tuhan Yesus ada keaslian, benar-benar ada ketulusan. Tuhan Yesus itu adalah sosok gembala yang penuh dengan kasih. Kasih yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah benar-benar kasih. Bukan suatu kepura-puraan. Bukan suatu yang jelek-jelek. Yang keluar dari mulut Tuhan Yesus adalah perkataan yang penuh dengan kasih. Tindakan yang keluar dari dalam diri Yesus adalah tindakan yang tergerak hatinya oleh belas kasih. Maka dari itu Yesus sebagai gembala diikuti oleh banyak orang Yahudi. Meskipun imam-imam kepala dan tentu saja orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu cemburu atau iri, tapi ya salah mereka sendiri. Karena mereka itu tidak bisa menunjukkan belas kasih yang tulus, pelayanan yang tulus, pengabdian yang tulus, memberi contoh yang baik, yang benar, yang tulus. Tapi imam-imam kepala ini penuh dengan kepalsuan.
Kepalsuan membuat orang imam-imam kepala ini ditinggalkan. Tetapi dari Maria lah ya kita belajar. Mari kita belajar rendah hati, mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya pikir ketika Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu dan membasuhnya, menyekanya dengan rambutnya, saya pikir Maria tidak bilang apa-apa, tidak ngomong apa-apa. Tapi itulah dia tindakan kasih, tindakan cinta, merendahkan hati di depan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pasti sangat berkenan akan tindakan yang dilakukan oleh Maria dari saudara Lazarus ini. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita sungguh mengabdi kepada Tuhan Yesus. Menghamba dengan penuh kasih, mencintai Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi, mencintai kita sekalian. Dan dengan demikian, kita bisa menjadi pengikut Kristus yang tulus. Kita tidak menyembunyikan diri kita apa adanya di hadapan Tuhan Yesus. Terbuka, jujur, ikhlas, tulus di depan Tuhan Yesus. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita sekalian. Amin.